pemirsa masih dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Sabang periode 2017-2022. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para pasangan calon kita pada sore hari ini. Baiklah hadirin serta pemirsa di rumah, sebelum kita memasuki season ketiga, seperti yang sudah kami ingatkan tadi bahwa sekarang akan dilakukan pertanyaan di mana para panelis kita, masing-masing para panelis kita akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing para calon kita pada hari ini. Ya, namun Romi mungkin kita akan menjelaskan kembali ya. Ya. Nanti di sini akan setiap panelis akan bertanya kepada setiap pasangan calon, ya, dan dengan pasangan calon akan menjawab selama 1 menit 30 detik. Ya. 1 menit 30 detik Pak ya, waktu dari sekarang. Kami mohon yang pertama sekali para panelis kita dimulai dari siapa nih Pak? Dari Pak Jafar, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, pilkada adalah pemilihan secara langsung yang melibatkan banyak orang, baik sebagai pemilih maupun sebagai pendukung atau sebagai tim ses. Tentu sebagian orang-orang yang terlibat mendukung pasangan calon itu akan mengharapkan sesuatu atau imbalan dari pasangan calon yang terpilih. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang akan Bapak-Bapak lakukan apabila nanti terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi oleh nomor urut 1, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama kami kepada tim pendukung semua kepada masyarakat. Yang pertama kita akan mendata awal kembali semua tim, baik pada tim kita sendiri, masyarakat yang memang seluruh masyarakat Sabang mendukung kita akan datakan kembali agar di saat kita memberikan modal usaha kepada mereka nanti, mereka bisa hidup dan terarah. Jangan yang selama ini yang kita lihat, orang yang pergi ke laut dapat kuda, orang yang pergi belanja, pergi ke pasar dapat sarung. Jadi kita data kembali dari awal. Pendataan inilah akan terarah ke depan. Bagaimana kita membagikan modal usaha terhadap rakyat, yang hari ini bagaimana rakyat mensikapi pemerintah agar terarah memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan hari ini diberikan, seminggu dijual, hari ini diterima, seminggu dikupas. Jadi semuanya tiap tahun bergilir, tiap tahun berbantuan. Jadi selama ini yang kita lihat inilah yang terjadi. Waktu berakhir, terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan dijawab oleh pasangan nomor urut 2. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun akses baik dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dan juga dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini tentunya saya sebagai wali kota incumbent, tentunya saya sudah memiliki akses baik ke Jakarta maupun ke tingkat provinsi, baik dengan Bapak Presiden Jokowi, dengan Bapak Surya Paloh, dengan anggota DPR RI, sehingga dalam hal ini tentunya apa yang harus saya lakukan? Saya apabila terpilih menjadi wali kota, apalagi saya sebagai incumbent, yang pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana meningkatkan anggaran Sabang ini jangan sampai turun. Anggaran Sabang ini harus bisa naik, sehingga dalam hal ini dengan angka anggaran yang luar biasa, saya dengan melakukan berbagai macam lobby, tentunya dengan anggaran yang banyak. Apa yang harus kita kerjakan? Tentunya merupakan tugas daripada Pak Wakil untuk membagi-bagikan kepada masyarakat kota Sabang, baik kepada tim ses maupun kepada seluruh masyarakat Sabang yang membutuhkan segala sesuatu, baik pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. Terima kasih. Masih ada waktu Pak. Bahwa ke depan kita mulai mengklasifikasi bantuan, yang pertama, yang kedua, lalu setiap tim yang kita libatkan hari ini bersifat relawan. Artinya ekspektasi harapan beliau tidak jauh-jauh dan tidak terlalu tinggi Pak.
cuma bagaimana melanjutkan program yang sudah ada. Maaf Baik, sekali, Pak Sugeng. ya silakan Pak, nomor urut 3. Apabila insya Allah ini pilkada ini hanya sebagai proses demokrasi saja. Apabila kami terpilih maka kami akan mengajak semua dan kami akan tinggalkan politik. Kami akan mengajak DPR, akan mengajak semua elemen, akan mengajak semua rakyat, Musbida plus kita mengajak dan bekerja sama-sama. Maka kita bangun Sabang ini dalam suatu daerah tidak mampu membangun sendiri. Maka kita akan mengajak semua pihak untuk memajukan Sabang. Demikian saja. Dan insya Allah di dalam pemerintahan nanti maka kami akan menempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Maka kami akan meninggalkan politik. Demikian saja, Pak. Masih ada waktu Pak. Cukup? Baik, terima kasih dan inilah jawaban dari pertanyaan dari panelis nomor 1. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rustam Effendi, Teguh Kemal Fasya, SAG MHUM, sebagai ahli sosial budaya untuk menyampaikan pertanyaan kepada setiap pasangan calon. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pasangan calon wali kota, wakil wali kota, kali ini kita coba konsentrasi terhadap perspektif sosial budaya. Ketiga pasangan itu semuanya berbicara tentang aspek wisata Sabang. Ya, ada yang bicara tentang halal tourism, ada yang bicara tentang masalah maritim tourism, ya. Tetapi semuanya masih dalam perspektif ekonomi. Padahal ada satu potensi, ada satu modal sosial yang sudah ada di Sabang, dan itu sebenarnya tidak perlu intervensi pemerintah, yaitu aspek hospitality, keramah tamahan, dan juga kedamaian. Tetapi dua hal ini, keramah tamahan dan kedamaian ini agak terganggu di beberapa tahun belakangan ini, sehingga fenomena Sabang yang membenci wisatawan asing itu terjadi. Nah, pertanyaan saya kepada ketiga pasangan calon, pendekatan kearifan lokal apa dan pendekatan kebudayaan apa yang akan Bapak lakukan untuk membangkitkan aspek hospitality atau mengembalikan aspek keramah tamahan dan kedamaian wisata Sabang ini? Silakan dijawab. Baik, dimulai dari nomor urut 1, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebagaimana hadirin lihat hari ini, kami adalah dari jalur independen, adalah jalur bersatu tanpa kubu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita kebersamaan dengan pada diri kita diri sendiri dulu, menunjukkan akhlak yang baik dengan tata cara yang baik. Adapun tentang kearifan lokal, tentang mengorbitkan budaya dari 19 destinasi, itu akan menjadi peningkatan taraf hidup dan kebudayaan. Begitu juga tentang kesehatan, kita akan buat, hari ini ditanya rumah sakit 1, siapa bagus? Ini akan menjadi masalah. Jadi kita akan buat 3 nanti, rumah sakit lama, rumah sakit baru, dan rumah sakit wisata. Jadi kalau ditanya mana bagus, jadi orang sudah ada pilihan. Jadi kemudian untuk aspek sosial dan kemasyarakatan, kita akan titik tekankan yang pertama, semua ulama menjadi ulama publik, bukan ulama kelompok. Independen ini adalah milik seluruh masyarakat Sabang, bukan milik seseorang. Kita non kelompok sesuai dengan slogan bersatu tanpa kubu. Walaupun kami hari ini mungkin dengan kelihatan tidak menggunakan uniform, Bapak-bapak bisa melihat seluruh hadirin tidak menggunakan uniform kecuali Bapak Dandim. Mohon maaf, salam hormat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak, mungkin bisa ditambahkan. Masih ada waktu Pak, mungkin ditambahkan, masih ada waktu Pak. Sudah cukup, baik, terima kasih. Dilanjutkan ke nomor urut 2, pasangan nomor 2, silakan Pak. 1 menit 30 detik dari sekarang. Ya, yang pertama untuk membangun daerah ini harus diawali oleh pemimpin. Saya sebagai pemimpin selama ini apa yang saya lakukan, setiap ada tamu baik dari kementerian, kemudian dari DPR RI, dari manapun tamu, dari Kadin Pusat lain sebagainya, setiap ada tamu kita selalu membawa. Saya menjadi guide selama ini bagaimana supaya dirasakan oleh orang luar bahwasanya tingkat pemimpin masyarakat Sabang ini penuh keramah tamahan. Masyarakat Sabang ini perlu kita akui bahwa masyarakat Sabang ini sangat heterogen. Baik orang Cina, orang Batak, orang Jawa, Padang, Aceh ini bercampur baur tetapi dengan penuh sebuah kekompakan. Jadi oleh karenanya keramah tamahan, potensi yang dimiliki oleh kota Sabang ini dengan masyarakatnya yang sangat ramah, sangat santun, ini bisa kita bangun sehingga masyarakat luar apabila masuk ke Sabang merasa teristimewa sekali
dengan keramah tamahan, dengan ajakan yang luar biasa, dengan pelayanan yang diberikan luar biasa, sehingga masyarakat luar merasakan bahwa berkunjung ke Sabang ini merasa aman dan nyaman. Contoh kita lihat, kami membawa teman-teman dari Kadin Pusat. Setelah datang ke Sabang, pertama merasa bahwa di Sabang ini tidak aman. Tetapi begitu sampai ke Sabang, ternyata Sabang ini sangat aman, nyaman, dan sangat harmonis. Sekian, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pasangan nomor urut 3. Pendekatan kearifan lokal, saya pikir kita kan punya budaya, punya adat ya. Kita lihat sekarang di Sabang ini acara kenduri laut. Kenapa enggak kenduri laut itu kita bungkus dengan nuansa Islami? Misalnya pemerintah memberi anggaran kepada Sekretariat Panglima Laut agar membuat kenduri laut itu sekali dalam setahun. Maka kita undang dari provinsi-provinsi lain untuk datang ke Sabang beramai-ramai karena kita daerah tujuan, maka kita akan bungkus secara nuansa Islami karena kita daerah syariat Islam. Ya. Kemudian begitu juga dengan Maulid Nabi, kita bungkus. Kita coba coba kita contohkan kepada dunia luar, maka kenduri laut itu, kenduri Maulid Nabi itu cuma ada di Aceh. Mungkin di daerah lain, Thailand, Malaysia itu enggak ada. Kita undang mereka, oh menaruh cara kenduri laut di Sabang ataupun di Aceh, Maulid Nabi. Jadi kita bungkus dengan nuansa dengan adat dan kebudayaan kita secara Islami. Demikian, Pak. Mungkin masih ditambah, Pak? Mungkin ditambahkan, Pak? Cukup, baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3 dari panelis. Kami persilakan Bapak Rustam. Ya, kita tahu bahwa Sabang punya 2 lokomotif, ya. Beda dengan tempat lain. Ada Pemko Sabang dan ada BPKS Sabang. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana membuat keduanya ini punya hubungan yang kuat ke depan sehingga betul-betul menjadi teman, menjadi sahabat yang bisa menghela, memacu Sabang lebih maju ke depan. Dan kalau bapak-bapak nantinya akan terpilih sebagai wali kota Sabang dan wakil kota Sabang, apa yang akan bapak-bapak lakukan sehingga hubungan kedua lembaga ini, Pemko Sabang dengan BPK Sabang, betul-betul baik dan punya makna penting bagi kemajuan Sabang ke depan. Demikian. Baik. Ya, kita mulai dari urut 1, silakan, Pak. Yang pertama, Pemda dan BPKS harus sama-sama punya nawaitu untuk membangun Sabang ini yang bersama-sama karena Allah. Kalau sama-sama ini nawaitu yang tidak ditanamkan hari ini, selalu ribut. Antara Pemko dan BPKS selama beberapa tahun tidak pernah cocok. Selalu penempatan orang-orang di dalam BPKS juga semeraut sekali selama ini. Insya Allah kalau kami terpilih ke depan, kita akan menata kembali hubungan ini akan lebih baik. Sabang akan terbangun tertata dengan rapi. Kita bermusyawarah dengan Muspida yang ada di dalam, dengan DPR yang ada di Sabang. Kita akan berkoordinasi semua agar tercipta dalam hubungan yang harmonis. Ini kuncinya hubungan saja yang tidak harmonis, Pak. Maka terjadi rancu seperti ini. Tenaga kerja asal-asalan, di dalam hancur-hancuran, terjadi korupsi di mana-mana. Jadi hari ini dengan insya Allah kalau kami nanti terpilih, kami akan bekerja sama dengan pimpinan BPKS dan Dewan Kawasan sebagai gubernur, sebagai kepala Dewan Kawasan, Bupati Aceh Besar sebagai anggota Dewan Kawasan. Kami akan bekerja sama dengan nawaitu karena Allah. Insya Allah Sabang ini akan tertata dengan rapi. Tenaga kerja akan kita rekrut, khususnya putra-putra daerah Sabang. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih kepada para panelis. Tentunya saya pengalaman sebagai anggota Dewan Kawasan. Yang pertama kita melihat pengalaman yang dulu bahwa apabila terjadi gontok-gontokan antara wali kota dan kepala BPKS, tentunya ini akan terjadi hal yang tidak baik terhadap pembangunan perekonomian bagi masyarakat Kota Sabang. Sehingga dalam hal ini, saya selama menjadi anggota DKS selalu membangun komunikasi yang baik dengan BPKS, sehingga keharmonisan ini harus kita jaga dengan baik. Dan kita selalu setiap melakukan upaya untuk pembangunan Kota Sabang ke depan, tentunya kita harus musyawarah.
apa yang bisa dibangun oleh BPKS, apa yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Sabang, dan apa kira-kira yang akan dibangun oleh pemerintah provinsi, apa yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Tentunya dalam hal ini kita bangun keharmonisan, kita musyawarah sehingga tidak terjadi hal-hal negatif sebagaimana yang pernah terjadi masa yang lalu. Kemudian kita juga mengharapkan kepada BPKS, selalu kami menyampaikan bahwa pengrekrutan terhadap anggota daripada BPKS itu, karyawan yang ada di BPKS itu, tolong diprioritaskan anak Sabang. Jangan anak Sabang hanya menjadi penonton, sementara orang lain yang masuk tanpa... Sayang waktu habis Pak. Silakan nomor urut 3, 1 menit 30 detik dari sekarang Pak. Sinkronisasi antara BPKS dengan Pemko Sabang, menurut saya itu hanya komunikasi aja, komunikasi yang baik. Apabila kami terpilih, maka wali kota itu adalah Dewan Kawasan. Jadi kalau ada komunikasi yang baik antara BPKS dengan Pemko Sabang, maka pembangunan itu akan terarah dan merata di seluruh Sabang. Jadi dalam hal ini saya pikir wewenang BPKS itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Maka untuk menjalankan undang-undang ini, maka harus mempunyai sinkronisasi antara Pemko Sabang dengan pemerintah. Dalam hal ini mungkin kita bisa mengajak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dalanal, kita bekerja sama bagaimana cara membangun Sabang yang lebih arah dan tepat kepada masyarakat. Demikian juga jangan mentang-mentang jadi wali kota, satpam aja urusan wali kota. Saya pikir itu tidak sinkron ya. Demikian saja. Mungkin ditambahkan Pak, masih ada 34 detik Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada 3 pasangan calon kita pada sore hari ini. Semakin hangat dan semakin panas. 3 pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Sudah dijawab dengan bagus dan sudah diajukan pertanyaan oleh para panelis kita. Terima kasih ketiganya para panelis kita Bapak. Dan Ida, serta hadirin serta pemirsa di rumah, sebelum kita saksikan sesi selanjutnya, yang tentu saja sesi yang paling kita tunggu-tunggu, debat antar calon, kita simak terlebih dahulu pariwara berikut ini.